Selamat pagi anak-anak terkasih. Pagi hari ini kita belajar daring dari rumah masing-masing, yaitu sejarah peminatan kelas 10 dengan tema peradaban awal masyarakat Yunani. Sebelum kita menjelaskan panjang lebar tentang masyarakat Yunani dalam pembelajaran hari ini, kita melihat sejarah tentang Yunani dalam bentuk film. Mendengar kata Yunani, apa yang langsung ada di pikiran Anda, pemirsa? Dewa-dewi yang banyak atau Olimpiade pertama di dunia? Ya, Yunani memang dikenal atas dua hal tersebut. Selain itu, negara dengan luas lebih dari 131 km persegi ini juga dikenal sebagai pusat peradaban dunia. Karena di masa yang lampau, Yunani sudah mampu menciptakan kuil dan bangunan mewah nan megah dibandingkan tempat-tempat yang lainnya. Karena itulah salah satu negara tua di Eropa ini menjadi alternatif pelesir para turis untuk dikunjungi pada waktu liburan. Nah, berikut ini kami akan sajikan beberapa fakta unik Yunani yang berhasil dirangkum dalam versi on the spot. Yunani merupakan salah satu tujuan wisata utama di Eropa. Tak heran kalau negara berbendera biru putih ini menduduki peringkat 9 di Eropa dalam menerima wisatawan. Uniknya, wisatawan yang mengunjungi Yunani lebih besar angkanya dibandingkan jumlah penduduknya. Dalam setahun, turis yang mengunjungi negara ini rata-rata sebanyak 16,5 juta orang, sedangkan penduduknya hanya sekitar 10 juta orang. Bahkan tahun 2015 yang lalu, negeri para dewa ini menerima 26,5 juta wisatawan. Hal ini tentu saja memberikan penghasilan yang cukup besar bagi pemerintah Yunani. Sumbangan dari badan pariwisatanya hampir 16% dari produk domestik bruto. Adakah di antara kalian yang pernah mendengar Pulau Santorini? Pulau ini disebut-sebut sebagai pulau paling romantis di dunia. Wow, nama Santorini sebenarnya sudah terkenal karena pemandangannya yang sangat indah. Mulai dari birunya langit sampai birunya lautan. Ditambah lagi tatanan bangunan yang sangat khas, yaitu bangunan cat berwarna putih dengan gaya minimalis. Sementara warna biru yang melekat pada kubah-kubah gereja memberikan kesan teduh dan sejuk. Tidak salah kalau deretan bangunan bercat putih dan gereja berkubah biru ini ditambah dengan pesona sunsetnya menjadi magnet yang menarik ratusan ribu turis setiap tahunnya. Wah, nampaknya sangat ideal sekali ya pergi bersama pasangan ke Pulau Santorini. Hampir sama dengan negara-negara di dunia pada umumnya, Yunani juga mempunyai tempat suci. Tapi jika pada umumnya tempat suci berupa bangunan, di Yunani justru berupa gunung. Gunung tersebut dikenal dengan sebutan Gunung Athos. Di sini, Anda akan menemukan pemandangan alam yang tidak ada duanya. Gunung dengan luas 390 km persegi ini merupakan rumah bagi sekitar 20 biara Ortodoks Timur dan ditinggali 2.000 biarawan. Para biarawan ini menjalani kehidupan yang terisolasi dari dunia luar. Cukup sulit mencapai bangunan biarawan, karena selain dianggap sebagai tempat suci, juga merupakan tempat para biarawan. Inilah cuplikan film tentang Yunani. Selanjutnya kita akan jelaskan materi Yunani lewat PowerPoint. Kita lihat tentang kelanjutan Yunani. Baiklah, setelah kita lihat film Yunani, kita lihat pembelajaran tentang Yunani. Ya. Yunani itu cikal bakalnya adalah peradabannya adalah dari Pulau Krita. Ya. Kebudayaan Krita disebut kebudayaan Minos. Salah satu bangunan yang sangat tersohor di Yunani
itu adalah Knossos. Contoh bangunannya adalah labirin. Jadi banyak arsitek dunia yang terpengaruh, terinspirasi oleh bangunan labirin. Jadi saya pernah ke Malang, di salah satu wisata Malang itu ada bangunan labirin ya. Saya pernah masuk sini, jalan ke kanan, buntu, mau keluar. Terus ke kiri, buntu lagi. Memang dulu labirin dibangun ini adalah jebakan. Jadi saat dibangun di Yunani, banyak orang yang masuk di labirin tidak bisa keluar, sehingga dia mati di dalam labirin sini. Ada satu orang ya, yang masuk ke labirin, dia berhasil keluar. Siapa orang itu? Cari di internet. Ya. Nah, di Yunani banyak tentang polis. Ya. Tapi ada dua polis yang sangat terkenal. Ya. Yang pertama yaitu polis Sparta. Ini pemerintahannya militer. Jadi anak umur 2 tahun itu milik negara. Dia dididik. Dia dimasukkan ke kawah Condro di Muko kalau pewayangan Jawa. Nah, di kawah Condro di Muko itu dia dididik supaya menjadi orang yang kuat, ototnya kuat, sehingga kelak akan mempertahankan Yunani. Ya. Yang kedua adalah polis Athena. Beda dengan polis Sparta. Polis Athena ini pemerintahannya adalah demokrasi. Jadi Athena ini negara pertama di dunia yang melaksanakan demokrasi. Oleh karena itu bapak demokrasi dunia itu namanya Solon. Ya. Nah, di Athena ini melahirkan pemikir-pemikir baru. Ya. Ada Plato, ada Socrates, ada Aristoteles, ada Pythagoras, ada Hippocrates. Pemikir-pemikir ini cari mana yang ahli filosofi, mana yang ahli matematika, mana yang ahli kedokteran, tolong dicari sendiri. Ya. Nah, pemikir-pemikir Yunani ini, ya, ini yang paling menonjol adalah kemerdekaan berpikir atau kemerdekaan berpendapat. Ya. Nah, di Yunani ini tampil negara Macedonia. Ya. Nah, karena Yunani itu antar polis itu sering perang, makanya lemah. Maka Macedonia ini kesempatan. Ya. Jadi Raja Filipus dari Macedonia ini kesempatan untuk menyerang polis Yunani yang lemah. Tapi sayang, dia terbunuh oleh pengawal pribadinya sendiri. Ya. Karena Filipus meninggal digantikan oleh putra mahkota yang namanya Iskandar Zulkarnain atau Alexander Agung, di mana dia naik tahta dan melanjutkan cita-cita Filipus sang ayah untuk menguasai Persia yang saat itu dipimpin oleh Darius III. Ya. Kemudian Iskandar Zulkarnain ini melanjutkan ekspansinya, menjajah Mesopotamia. Cari Mesopotamia itu kalau sekarang itu negara mana? Dan Mesir. Nah, ini kepercayaan bangsa Yunani. Kepercayaan bangsa Yunani ini kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Sesi yang pertama ini saya kira sudah selesai, habis waktunya Pak Parlim. Kita masuk sesi yang kedua, pertemuan yang akan datang. Terima kasih materi hari ini. Semoga materi sesi pertama ini bisa menjadi tolak ukur pembelajaran untuk kalian. Terima kasih.